Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan DRC Education. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani. Saya dari semester 2 Ekonomi Syariah. Di sini saya bersama kakak alumni. Halo Kak. Halo, Boleh perkenalkan diri dulu Kak? boleh perkenalkan, nama saya Desi Mulyani. Saya alumni dari tahun 2013, lulus di tahun 2017. Nah, di sini saya alumninya di Prodi Pendidikan Agama Islam Kak Putri. Kalau boleh tahu dulu kakak di sini ikut organisasi apa aja sih Kak? Nah, kalau untuk organisasi ya Kak Putri ya. Jadi di sini dulu ada namanya organisasi LDK, mungkin sekarang masih ada ya. LDK, Lembaga Dakwah Kampus, UKM BKM, setelah itu Pramuka, Tari, sama yang terakhir ya BEM itulah. Nah, kalau kakak pribadi itu semua kakak masukkan untuk jadi organisasi kakak kecuali yang tari, karena memang notabene kakak memang nggak bisa tari. Untuk Pramuka juga kakak masuk, di bagian BEM juga iya, UKM BKM iya, itu dulu pembinanya masih Pak Aldi. Setelah itu Rohis, kalau Rohis atau UKM LDK itu alhamdulillah di angkatan kami itu memang berjalan bagus karena kami juga punya komunitas LDK Indonesia. Mungkin kami juga masih ada bukti jaketnya, mungkin kakak ada di rumah juga. Setelah itu memang kami kontribusinya, kolaborasinya itu dengan LDK yang ada di UIN Raden Intan, seperti itu. Nah, kalau yang untuk pramukanya juga alhamdulillah tahunan kakak itu berjalan dengan baik. Kami bisa mengadakan gebiar racana sekitar hampir kurang dari 1.000 orang yang kami ikutin lomba di sini, dan itu juga kami nginep di sini Mbak Putri. Jadi kalau dulu waktu UKM memang kami punya base campnya sendiri. Base campnya itu ada di perpustakaan. Jadi kalau kami nginep, kakak sering nginep di sana di perpustakaan. Kalau untuk yang laki-laki itu di luar perpustakaannya, untuk yang cewek itu ada di dalam musolahnya. Terus base camp kami kedua itu ada di rumah paling pojok, itu rumahnya Pak D sama Bu D almarhum. Pak D dulu satpam di sini, nggak tahu ya di sini mungkin sudah pensiun, sudah ganti orang. Nah, itu kami ada satu kamar yang memang ditempatkan untuk kami istirahat di sana. Karena notabene kalau pramuka itu biasanya kami nginep dulu, karena kami harus merancang dulu. Di sana juga kan banyak lomba-lomba kegiatan yang ada. Yang kami tuju itu sebenarnya lombanya itu untuk SMA, MA atau SMK. Karena tujuan kami sebenarnya sebagai ajang promosi juga. Nah, seperti Mbak Put. Nah, kalau untuk UKM BKM itu kami sering mengadakan latihan kaligrafi. Setelah itu pidato berbahasa Inggris, bahasa Arab. Yaitu yang kakak bilang pembinanya itu ke Pak Div langsung. Nah, untuk UKM seperti itu Pak. Kalau misalnya pengalaman yang paling berkesan gitu pernah yang ada di kampus ini apa Kak? Pengalaman paling berkesan itu sebenarnya kalau saya pribadi ya Mbak Put, sudah bisa bermanfaat bagi kampus ini sudah luar biasa. Karena memang saya sangat mencintai organisasi, mau keluar duit, mau keluar tenaga, keluar pikiran, tapi itu sebagai kalau kita sudah membuahkan hasil itu sangat menyenangkan menurut saya. Dan yang kedua itu kita banyak teman, banyak sahabat, dan sahabatnya itu beda dengan sahabat yang cuma di kampus datang duduk belajar bareng, itu beda. Samanya beda. Karena alhamdulillah sampai sekarang pun sahabat-sahabat kakak juga nggak mesti harus satu letting. Karena kenapa? Karena kami satu organisasi. Jadi ada lettingan kakak yang sudah beda 4 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun, itu kami masih sampai sekarang masih komunikasian. Nah, itu yang berkesan sebenarnya. Jadi silaturahim yang tidak pernah terputus sampai sekarang, sampai kami menikah pun masih berkomunikasi. Karena memang ada kesan yang baik, ada hal-hal yang indah yang sudah kami jalani. Itu gimana Mbak Put? Kalau untuk di sini bagaimana Mbak Put? Untuk organisasinya udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah, organisasinya sih masih berjalan namanya. Nah, apa yang membedakan organisasi kami yang dulu sama yang sekarang ya Mbak Put? Atau ada penambahan organisasi baru di sini? Atau masih? Iya sih masih sama seperti dulu. Terus kalau boleh tahu kakak ini dulu lulusan tahun berapa? Aku lulus tahun 2017. 2017. Ya, tahun 2017 ya.
Tapi sayangnya Gimana tidak komelut sih, cuma beda satu sama temen karena IPK temen 381, aku 380, makanya yang komelut udah cuma 3 orang. Dan itu kita wisudanya dulu di stadion. Tapi dulu masih didatangi sama bupati, dulu masih Pak Agung Mangkunegara. Dulu masih ada, alhamdulillah. Oke. Ya ulangin. Oke Kak, kalau Putri mau tanya sih, kalau dulu tuh pembelajarannya di kampus ini gimana sih Kak? Sistem pembelajarannya ya. Sistem pembelajarannya ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan sekarang ya mungkin ya. Kalau saat dulu memang sistem pembelajarannya mungkin ya ada makalah, presentasi. Setelah itu, tapi kami nanti ada pembelajarannya di luar kampus, sama mungkin sekarang masih ada PPL dengan KKL kalau zaman kakak dulu. Tapi di sana dulu kami kalau PPL-nya benar-benar pure dari pagi sampai jam 3 karena kakak dulu PPL-nya di MAN 1 Lampung Utara. Di sana itu keluarnya itu sekitar setengah 3, sedangkan kami kuliah jam 2, itu kami tetap kuliah. Jadi terkadang kami hampir 1 jam itu terpotong dengan kakak PPL-nya. Sedangkan dulu PPL-nya itu kami dilaksanakan 6 bulan, selama 6 bulan. Jadi luar biasa. Dan untuk pembelajarannya sebenarnya dosen-dosennya Masya Allah luar biasa ya, memang keilmuannya sudah matang. Apalagi ada dosen-dosen yang memang sampai sekarang ilmunya masih melekat. Itu ada beberapa juga dosen, dan ada juga dosen-dosen yang memang nggak dengan segi keilmuan saja, bahkan adabnya saja bisa kita contoh gitu. Jadi kakak memang ada satu dosen yang memang sebagai suri tauladan kakak untuk di sini ya. Karena kan kita suri tauladan kita nggak mesti harus Nabi Muhammad juga. Pasti, dan kita juga harus melihat orang yang dengan realnya kita bisa melihat. Ada salah satu dosen namanya Ibu Siti Afifatun ya, itu memang sering kakak jadikan sebagai contoh karena ada satu beliau yang pernah berkata, kata beliau ngomong seperti ini, bicaranya gini, sebagai manusia itu jangan kita harus bisa membedakan antara malas dan sibuk. Jadi tipikal beliau itu tidak pernah berkata kalau beliau itu sibuk. Karena apa, beliau itu selalu ada dan selalu tidak sibuk, padahal jam beliau itu sangat sibuk. Karena kenapa dibilang beliau begini Mbak, antara sibuk dan malas itu berdampingan. Kita bilangnya sibuk padahal kita malas. Nah dari situ kakak juga menekankan tidak ada kata tidak untuk apapun yang memang bermanfaat bagi kita. Jadi pernah sekali sebenarnya hal yang ada ditekankan di S1 ini kakak bisa terapkan. Dulu kakak lanjut juga di S2. Nah di S2 itu kakak pernah ada organisasi Karang Taruna di desa. Jadi memang organisasi Karang Taruna itu lagi aktif-aktifnya mungkin di desa kakak pribadi, sedangkan kakak masih melanjutkan kuliah di S2. Jadi gimana kakak bisa di sana ada kegiatan, di sini ada kegiatan, bahkan kakak bisa bolak-balik naik kereta untuk bisa mengikuti kegiatan itu. Nah, ternyata hal seperti itu nanti berbuah hasil baiknya ke kita sendiri Mbak Put. Ternyata seperti ini, kakak selalu mengutamakan bagaimana caranya kakak bisa bermanfaat itu ketika ada satu dosen juga di sini, Bu Hoitna Arfalah, itu juga pembimbing kakak, pernah berkata gini ketika kakak selalu ini, ketika wisuda itu kakak selalu menjaga silaturahim, bagaimana kakak bisa datang ke kampus, bagaimana kakak bisa ngobrol sama dosen-dosen kakak. Nah, beliau pernah berkata gini, Mbak Desi kuliah setelah kuliah dari S2 ini, insya Allah Mbak Desi bisa nih nempatin jabatan saya. Nah, Bu Hoirna Arfalah itu dulu jabatannya sebagai P3M di kampus kita, sebagai P3M. Dan Allahu a'lam bishawab, ternyata Allah menjawabnya, ternyata apa yang dikatakan dengan dosen kakak itu, dan kita juga sebagai mahasiswa memang harus tetap takdim sama siapapun, yang penting guru. Ternyata wallahu a'lam kata-kata dari dosen kakak itu menjadi kenyataan. Dan sekarang kakak memang sudah lulus S2 dan mengampu bekerja di kampus kita ini lagi, kampus kita ini dengan jabatan P3M, yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu tempat Bu Khairunah berada saat itu. Jadi ternyata Mbak Put,
Masya Allah ya, kita nggak mesti harus terlalu pintar, kita juga nggak mesti terlalu aktif, tapi minimal ketika kita sudah menjalankan semuanya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal, dan tetap yang paling pertama itu takdim sama siapapun, baik guru, baik orang yang lebih tinggi. Nah ternyata doa mereka itu sampai di sini. Gitu. Nah, dan kalau apa sih, ada nggak sih Kak kayak tantangan dulu waktu kuliah tuh? Kalau tantangan dulu mungkin nggak tahu ya budaya yang sekarang ya. Kalau tantangan dulu kakak sebenarnya pernah ada ketua BEM namanya Kak Mulyadi. Mungkin Masya Allah beliau angkatan BEM tahun berapa tuh Kak? Aduh tahunnya berapa ya, kakak masih semester 1 semester 2. Tapi alhamdulillah angkatan tahun beliau itu karena Masya Allah organisasinya bagus semua, sukses semua. Jadi PNS lah, yang jadi Hafiz Quran dan lain sebagainya. Nah itu memang tantangannya tetap Mbak Ut. Beliau itu ketua BEM dan beliau itu nggak mau diletakkan di paling depan. Jadi gimana caranya beliau itu teman-temannya yang paling depan. Contoh kayak ada kegiatan apapun, yang paling di depan itu pasti teman-temannya. Beliau itu di belakang nyeting semuanya, padahal beliau itu ketua BEM. Jadi ketika teman-temannya ada yang nggak mau bekerja, bahkan kami pernah sempat duduk semua, ya beliau itu yang mengutin sampah. Nah itu jadi kadang jadi tamparan buat kita selaku anggotanya. Beliau aja ketua BEM seperti itu, apalagi kita yang anggotanya. Nah dari situlah kita mulai cinta dengan organisasi, cinta dengan beliaunya, karena beliau sebagai pemimpin BEM kita. Nah seperti itu. Ternyata tantangan yang namanya organisasi itu memang tidak semua orang itu semangat dalam menerima organisasi itu, tapi memang harus punya satu orang yang bisa diteguhkan untuk kita supaya sadar bahwa organisasi ini penting. Oke Kak Desi, semoga pengalaman Kak Desi ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Bahwasanya kegiatan organisasi UKM tuh bermanfaat, terus bermanfaat. Bisa banyak ilmu buat kita juga pasti. Alhamdulillah kalau kata-kataku tadi bisa buat kalian bisa lebih baik lagi lah ya. Semoga organisasi kita ini lebih berkembang, terus dari segi kualitas juga lebih berkembang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di sini, dan kita berterima kasih banyak kepada kakak alumni kita, Kakak Desi. Dan sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.